Halo, selamat pagi saudara. Kembali lagi Anda mendengarkan Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya, dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Sekolah Cendekia Basnas. Baik, kita pagi ini akan membahas tema pendidikan gratis berkualitas bersama Sekolah Cendekia Basnas. Berbicara soal pendidikan yang layak, ini berhak didapatkan oleh setiap orang ya. Namun salah satu masalah yang dihadapi di Indonesia saat ini salah satunya adalah akses dan kualitas pendidikan yang belum merata. Dan menurut riset, tingkat pendidikan di Indonesia berkorelasi dengan kondisi ekonomi rumah tangga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS 2019, semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga, maka semakin tinggi pendidikan yang diselesaikan. Dan kalangan pemuda, mereka dengan kondisi ekonomi lemah cenderung memiliki kualitas pendidikan yang lebih rendah pula. Padahal pendidikan memberikan peluang kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan lebih baik dan meningkatkan taraf kesejahteraan. Nah, untuk itu Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas berkomitmen untuk berkontribusi pada penguatan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satunya melalui diselenggarakannya Sekolah Cendekia Basnas atau SCB ya. Dan seperti apa profil sekolah ini? Kemudian apa saja prestasinya dan seperti apa upaya Sekolah Cendekia Basnas mendukung pendidikan bagi keluarga miskin di Indonesia? Kita akan bahas bersama lebih dalam dengan dua narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom. Karena masih di masa pandemi ya, kita masih jaga jarak. Dan suatu saat mudah-mudahan kita bisa bersama-sama ketemu hadir di studio KBR. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang pertama adalah Bapak Ahmad Kamaludin Afif, MM, Kepala Program Sekolah Cendekia Basnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rizal, terima kasih telah berkenan untuk undang. Salam sehat ya Pak Ahmad ya. Kemudian yang Salam kedua, sehat. Ibu Saidah Sakwan MA, pimpinan Basnas RI yang membidangi pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Saidah. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Riza, salam sehat. Salam sehat, karena angka COVID-19 saat ini memang masih tinggi gitu ya. Jadi kita masih jaga jarak, social Kami, distancing. kami di Basnas juga sedang lockdown ini Mas. Oh gitu. Jadi ini WFH ya. Ya, karena banyak yang kena jadi kami lockdown ini, jadi Baik. semua serba online. Ya, semoga yang terpapar juga segera pulih kembali dan kita juga saling Amin, amin, menjaga amin. kesehatan ya. Baik, Amin. dan yang pertama saya langsung saja akan ke Ibu Saidah terlebih dahulu. Ini kan siaran pagi hari ini disiarkan melalui 100 radio jaringan di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua dan di Jakarta di 104,2 MS3 FM. Boleh dijelaskan terlebih dahulu ini mengenai profil Basnas RI sendiri dan tugas dan fungsinya. Iya, Mas Rizal. Jadi Basnas itu adalah lembaga pemerintah non struktural, Mas. Jadi kita posisinya adalah sebagai amil negara, istilah kita. Apa sih Basnas itu? Adalah Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, bahwa kami berdasarkan Undang-Undang tentang pengelolaan zakat dimandatkan untuk mengelola zakat secara nasional. Jadi posisinya Basnas ini adalah LPNS, Lembaga Pemerintah Non Struktural. Nah, Basnas itu ada di mana saja. Jadi Basnas itu posisinya kami ada di Basnas RI, ya, posisinya di Matraman. Kemudian ada di 34 provinsi, Mas Rizal. Dan juga ada di seluruh kabupaten kota. Jadi kami ini berjaring, berkoordinasi, Basnas Incorporate, bahwa Basnas itu adalah satu kesatuan koordinasinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Basnas RI nanti juga akan dilakukan oleh Basnas Provinsi dan Kabupaten Kota. Termasuk adalah program ini Sekolah Cendekia Basnas. Jadi Sekolah Cendekia Basnas ini diinisiatifi oleh Basnas RI, tapi pesertanya, ya, peserta yang ada di tempatnya Pak Kamal ini di SCB itu adalah teman-teman dari seluruh Indonesia. Jadi teman-teman siswa-siswi kita yang dikirim oleh Basnas kabupaten kota maupun provinsi seluruh Indonesia. Jadi kami ingin
ada apa? Ada keindonesiaan ya. Ada kegotong royongan di antara kita dan ada pola-pola akseleratif. Jadi teman-teman yang ada di Indonesia Timur yang harus mendapatkan akselerasi harus kita akselerasi. Dari mana? Dari support teman-teman mungkin Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan daerah-daerah mana yang memang membutuhkan support, ini harus kita saling support. Nah, ini yang kita sebut sebagai Indonesia Incorporate. Jadi Basnas Incorporate. Ini yang kita lakukan, Mas Rizal. Oke. Baik, jadi kalau masyarakat selama ini kan tahu mungkin masih awam gitu ya, kalau Basnas itu ya urusannya cuma zakat gitu kan, pengelolaan zakat, tapi tiba-tiba kok ini pendidikan juga, fokus ke bidang pendidikan juga. Nah, ini apa yang melatar belakangi sebenarnya? Jadi gini, yang menjadi mandat pengelolaan oleh Basnas itu adalah bukan hanya sekedar zakat, Mas Rizal. Jadi kami diberikan tugas oleh negara ini untuk satu mengelola zakat, mengelola infak, mengelola sedekah, dan mengelola DSKL. Apa itu DSKL? Ada dana sosial keagamaan lainnya. Salah satu contohnya kami juga melakukan mobilisasi dana-dana untuk recovery musibah. Contohnya, ini kami sekarang sedang melakukan recovery di Semeru, ya. Di Semeru. Alhamdulillah dari konsolidasi dana publik yang untuk recovery Semeru sampai hari ini Basnas itu bisa mengumpulkan 54 miliar, Mas. Nah, kami rencana untuk membuat Huntap dan Huntara di sana. Nah, ini salah satu contoh konsolidasi dana publik yang bukan sekedar zakat tetapi juga DSKL. Jadi CSR yang dana sosial keagamaan ya, atau CSR yang dipunyai oleh BUMN juga bisa dikonsolidasikan ke Basnas. Dan yang pasti Mas Rizal, kami menjamin dana yang dititipkan oleh publik kepada Basnas pasti akan kita pertanggungjawabkan dan akan kita kelola secara transparan dan akuntabel. Jadi itu bentuk pertanggungjawaban kami bahwa dana yang dititipkan oleh publik ya, oleh para donatur, para muzaki, oleh para munfik akan kami pertanggungjawabkan. Karena pertanggungjawabannya bukan sekedar di dunia, tetapi kami juga harus mempertanggungjawabkan secara akhirat ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian menjadi obligation, menjadi tanggung jawab kami bahwa kami ini dana publik ini harus kami tasarufkan, kami distribusikan sesuai dengan tujuan utamanya kami melakukan itu. Baik, jadi memang betul ya falsafah keindonesiaannya seperti gotong royong itu menjadi salah satu yang penting gitu ya, Ibu ya. Karena betul, memang, jadi goalnya itu Mas, goalnya itu. Karena di dalam Al-Quran itu kan kita diminta untuk menginfakkan, itu istilahnya tuh kaila yakuna dulatan bainal agniya. Jadi supaya dana itu tidak muter-muter. Jadi aset kekayaan itu jangan hanya muter-muter di orang-orang kaya saja. Maka perlu ada redistribusi. Nah, bentuk redistribusinya tuh apa? Ya zakat, infak, sedekah, itu adalah bentuk redistribusi. Karena kalau dana itu hanya aset itu hanya berkisar di antara orang kaya, maka terjadi oligopolistik, oligarki ya, kekuasaan hanya pada orang-orang tertentu. Nah, saya yakin bahwa dakwah zakat atau mandat zakat ini, kewajiban zakat, ini adalah bentuk dari kegotong royongan, dari intervensi orang kaya ya kepada orang-orang yang tidak beruntung ya. Baik. Dari muzaki kepada mustahik. Jadi ini bentuk intervensi dan rekayasa. Menurut saya ini adalah social engineering ya. Betul. Jadi social engineering yang diciptakan oleh Allah untuk menjaga keseimbangan baru. Ada kegotong royongan yang istilahnya Mas Rizal tadi ya. Oke. Itu Mas Rizal. Baik. Nah, kalau Basnas bergerak di program bidang pendidikan ini sejak kapan ini mulainya, Ibu?
Jadi ke Basnas memang konsentrasi di banyak hal, Mas. Jadi kami di dalam mendistribusikan itu ada dua. Jadi satu soal pendistribusian, yang kedua adalah soal pendayagunaan. Jadi kami istilah kami itu ada konsumtif, ada produktif. Nah, konsumtif itu adalah yang habis pakai. Jadi kita juga melayani kebutuhan-kebutuhan kedaruratan. Nah, itu yang kita sebut sebagai konsumtif. Teman-teman yang para mustahik yang tidak bisa makan ya karena memang dia tidak punya uang, maka kita dropping makanan ya. Orang-orang yang tidak bisa akses kesehatan ya karena memang dia tidak punya uang. Ini seperti subsidi silang gitu ya, Ibu ya? Betul, betul. Jadi kami memberikan itu dalam konteks konsumtif. Baik. Jadi habis pakai. Tapi kami juga termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Nah, pendidikan walaupun ini adalah social capitalnya jangka panjang, ya, tapi ini adalah kami memaknainya sebagai pendistribusian, jadi habis pakai. Jadi ini adalah bentuk investasi sosial masa depan yang memang kita harapkan ini berjalan. Baik. Nah, kemudian kami juga punya program-program produktif, Mas. Produktif ini adalah bagaimana kami bisa melakukan istilah kami itu MAM, moving out of mustahik. Jadi bagaimana program-program intervensi yang kita lakukan ini bisa memovingkan dari posisinya hari ini menjadi mustahik, besok kita intervensi dia bisa menjadi muzaki. Jadi ini yang program-program produktif. Contohnya, ini contohnya. Kami punya namanya program Z-Chicken. Z-Chicken ini adalah program KFC kaki lima, ya, KFC kaki lima. Iya, Ibu. Mustahik ini kita kasih pelatihan. Ibu agak nge-freeze tadi, Bu. Kita kasih. Ya, agak nge-freeze tadi. Oh gitu ya. Sinyalnya mungkin. Baik, jadi ya, ternyata Basnas ini bukan hanya fokus di program soal zakat seperti itu ya, tapi juga ternyata korelasinya banyak nih, hubungannya relate banget dengan misalnya kayak UMKM aja ternyata juga ini ya, fokus juga ya Ibu ya. Luar biasa loh. Oh, baik. Ya. Banyak sekali Mas. Ya. Mas Rizal. Baik. Dan sekarang saya ke Pak Ahmad Kamaludin, Pak Kamal. Tadi kan Ibu Saidah juga sempat menyampaikan bahwa seperti misalnya pemerataan pendidikan di Indonesia Timur ini juga menjadi latar belakang hadirnya sekolah ini ya. Nah, ya, boleh diberikan gambaran terlebih dahulu nih kepada masyarakat. Sebenarnya kualitas pendidikan di Indonesia secara umum itu sendiri seperti apa sih nih, Pak? Ya, terima kasih Mas Rizal ya. Ini menambahkan dari Ibu Saidah. Ini kebetulan kami memang ditugaskan oleh Ibu Saidah di menggawangi pendidikan ya di sekolah, terutama untuk pendidikan tingkat SMP dan juga SMA begitu ya. Jadi kalau kita bedah sedikit tentang potret pendidikan ya tahun 2020 oleh BPS yang dirilis ya, itu menyebutkan bahwa bahkan kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga ya, kita pakai standar PISA ya, Program for International Student Assessment, ini negara kita ini masih menduduki peringkat 62 ya dari 72 negara yang ikut waktu itu ya. Ini di tahun 2015. Ini PISA ini setiap 3 tahun sekali dilakukan gitu ya. Dan kita disampaikan di data tersebut ya bahwa setiap siswa tingkat SD nih, setiap 1.000 siswa di Indonesia itu ada satu yang putus 10 ya, 10 putus sekolah. Nah untuk tingkat SMP ya setiap 1.000 siswa ya yang tingkat SMP itu 10 putus sekolah. Dan untuk SMA setiap 1.000 siswa itu 11 yang putus sekolah. Nah itu tadi data tersebut menyebutkan bahwa satu indikator rendahnya kita dibandingkan dengan negara-negara lain adalah kualitas guru, ya. Kemudian akses bagi sekolah atau anak-anak marginal, ya, dan juga sekolah ramah anak. Nah, sehingga kita dengan hadirnya program dari BAS tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Saidah, kita ingin menjawab tuh ya bagaimana peningkatan kualitas guru ya dan juga akses ya untuk seluruh anak-anak ya, baik itu dari tadi ya di Indonesia Timur sampai di Sumatera, bahkan kita juga ada siswa dari Aceh nih, Mas Rizal, Sulawesi ya, seluruh pulau kita ada gitu ya, dan kita ingin membuka akses yang seluas-luasnya agar bisa dinikmati ya. Dan ini gratis, tapi juga berkualitas. Nah gitu kurang lebih potret pendidikan yang terbaru gitu ya. Iya.
dan amanat dari Basnas ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan sesuai harapan kita semuanya ya Bapak ya, terutama dalam peningkatan pendidikan di Indonesia. Dan nanti saya juga mau minta penjelasan nih, lebih kenal lebih jauh mengenai sekolah Cendekia Basnas ini, SCB ini. Tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu, dan kita juga nanti akan bacakan beberapa komentar yang sudah masuk, pertanyaan melalui live chat YouTube Berita KBR. Kemudian kita juga akan menunggu Anda nih, pendengar kami yang tersebar di seluruh Indonesia melalui telepon bebas pulsa. Anda bisa telepon sekarang juga di 0800 245 7893. Siapkan pertanyaan Anda. Mumpung loh ada narasumber-narasumber kita nih yang meluangkan waktunya ya pagi hari ini untuk talk show di Ruang Publik KBR. Kemudian Anda juga bisa kirimkan pesan melalui WhatsApp ya di nomor 0812 118 8181. Kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.